Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, khatib menasihati dan mewasiatkan kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Marilah kita senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah, mensyukuri karunia Allah, mensyukuri hidayah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta siapa saja yang teguh menjalankan ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Manusia ketika hidup di dunia, mereka mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Mereka mencari rizki Allah agar bisa tetap dan bertahan di dalam kehidupan dunia ini. Dan sejatinya mencari rizki bukanlah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Bahkan diperintah agar kita menyebar ke berbagai penjuru untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita sebagai seorang muslim harus memiliki pandangan yang berbeda dari orang-orang kufar terkait rezeki. Apabila orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mencari rizki tujuannya adalah untuk kebahagiaan duniawi semata, seorang mukmin ketika mencari rezeki jangan sampai tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi semata. Lebih dari itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait rizki ini. Yang pertama adalah rizki ada dua. Yang pertama berupa rizki maknawi, dan yang kedua adalah rizki materi. Rizki materi Allah berikan kepada siapa saja. Allah tidak membedakan antara yang beriman dan yang tidak beriman. Adapun rizki maknawi,
maka tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Di antara contoh rizki maknawi adalah keimanan, percaya kepada Allah, hidayah, taufik untuk melaksanakan perintah Allah. Ini adalah rizki maknawi yang tidak Allah berikan kepada semua hambanya. Allah berikan hanya kepada hamba-hamba yang terpilih dan yang Dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, wa la yu'ti dina illa liman yuhibbu." Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita ditakdirkan beriman kepada Allah, hendaknya kita bersyukur karena kita diberi rizki yang paling utama. Kemudian yang kedua adalah ma'asyar muslimin, satu-satunya zat yang mampu memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, Dialah satu-satunya zat yang mampu memberi rizki, dan Dia maha perkasa. Dia memiliki kekuatan dan keperkasaan. Tidak ada yang mampu memberikan rizki kecuali Allah, siapapun itu. Ya. Sampai atasan kita pun ketika memberikan hak kita karena kerja kita, yakinilah bahwasanya apa yang kita terima dari upah yang kita kerjakan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasan kita hanyalah penyalur. Karena tanpa adanya atasan pun, kalau Allah takdirkan rizki sampai pada kita, maka rizki itu pasti sampai kepada kita. Hal ini harus kita tanamkan agar hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kita yakin bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memberi rizki, maka jangan sekali-kali mencari atau meminta rizki kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan butuh rizki, maka mintalah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali kita minta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita meminta kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaan kita. Allah Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku beri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla, yang benar-benar minta kepada Allah, benar-benar bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, adalah hati orang-orang yang lemah.
hati orang-orang yang sempit, yang setiap harinya menemukan kesempitan hidup, yang kehidupannya penuh dengan kesusahan, yang dia tidak kenal dengan siapapun, dia tidak punya siapapun, yang dia punya hanya Allah Azza wa Jalla. Hati orang yang seperti ini adalah hati yang benar bergantung kepada Allah. Adapun seseorang yang diberi keluasan harta, seseorang yang diberi kelapangan hidup, biasanya hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil satu contoh, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian. Apabila ada satu orang miskin yang kesehariannya dia bekerja untuk mencari makan dan habis dimakan di hari itu, kemudian besok dia harus mencari lagi, dan kehidupannya seperti ini. Orang ini diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian sakit dalam jantungnya misalnya. Kemudian ada orang yang kedua, dia adalah orang yang memiliki harta, kecukupan, berlebih dalam hal duniawi. Dia pun diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan ujian yang sama, sakit jantung. Maka kedua orang ini akan bersikap dengan sikap yang berbeda. Yang pertama akan langsung mengingat Allah. Kenapa? Karena dia merasa, dia sadar dia tidak punya sesuatu, tidak punya siapapun, dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang kedua, mungkin dia akan ingat Allah, namun untuk yang keempat, baru keempat, ketiga, kelima, dan seterusnya, yang dia ingat adalah dokter terbaik yang bisa yang bisa menjadi perantara kesembuhan sakit jantung. Yang dia ingat temannya yang mampu menolong dia. Baru ketika semua jalan tertutup, dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ketika menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah menjadi orang yang pertama. Meskipun secara lahiriah kita ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang diberi kecukupan, namun ketika meminta kepada Allah, datanglah kepada Allah Azza wa Jalla seperti seseorang yang tidak memiliki siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Jika demikian, maka insya Allah pertolongan akan datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalian ditolong oleh Allah, kalian diberi rizki oleh Allah, itu karena adanya orang-orang yang lemah di antara kalian. Mengapa Allah sebutkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan orang-orang lemah? Rasulullah kaitkan pertolongan Allah, rizki Allah dengan orang-orang yang lemah. Karena orang-orang yang lemah ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka berdoa dengan hati mereka. Mereka berdoa dengan menampakkan kehinaan, kekurangan, ketidakmampuan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, carilah rezeki dengan jalan yang halal. Kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan antara halal dan haram. Apabila rizki atau jalan yang kita tempuh di dalam mencari rizki adalah haram, tinggalkan, jauhi, dan jangan diambil rizki tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita semua akan datangnya zaman, sayati zamanun, atau sayati ala nasi zamanun la yubali min aina ya'khudha rizqahu amin halalin aw min haram.
akan datang suatu zaman seseorang tidak lagi peduli dari mana mereka mencari rizki mereka, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Yang dipikirkan hanya nominal, yang dipikirkan hanyalah keuntungan semata. Dia tidak memperdulikan al-halal dan al-haram. Ini adalah sesuatu yang keliru, ma'asyarul muslimin. Sekali lagi, seorang mukmin harus berbeda dari orang-orang kufar di dalam memandang rizki. Apabila orang-orang kufar tidak memperhatikan halal haram, apakah dalam cara dia mencari rizki ada kezaliman, ada penipuan, ada korupsi, mereka tidak peduli, maka orang muslim tidak boleh demikian. Orang muslim harus memperhatikan halal dan haramnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan rezeki adalah kita harus yakin bahwasanya rezeki kita tidak akan diambil oleh orang lain. Seseorang hanya akan mengambil jatah rizkinya dan tidak akan mampu mengambil jatah rizki orang. Sampai seorang anak tidak akan mungkin mampu mengambil jatah rizki bapaknya. Bapak pun tidak mampu untuk mengambil jatah rizkinya. Konsep ini harus kita pahami agar tidak muncul iri dengki pada dalam diri kita, agar tidak muncul hasad dari hati kita, agar tidak timbul perpecahan, permusuhan antara kita. Berapa banyak seorang tetangga hasad kepada tetangganya hanya karena tetangganya diberi keluasan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak saudara membenci saudaranya hanya karena saudara yang dia benci diberi keluasan rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini terjadi karena mereka tidak faham konsep rizki dalam Islam, bahwasanya setiap manusia telah ditakdirkan rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satupun seseorang mampu mengambil rizki atau jatah rizki orang lain. Dan seseorang tidak akan mati kecuali telah mengambil semua rizki yang Allah takdirkan untuk dia. Kalau ada satu titik rizki yang belum dia ambil, maka kematian belum datang kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ayuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbagusilah di dalam mencari rizki. Carilah yang halal, jangan mencari yang haram. Jangan berprinsip yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jangan. Ini prinsip yang salah. Fa inna nafsan, kata Rasulullah, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Sesungguhnya jiwa dia tidak akan mati kecuali telah mendapatkan semua jatah rizkinya. Wa in abta'a, meskipun dia cari dengan cara yang lambat. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, perbaiklah, perbagusilah di dalam mencari rezeki Allah. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Ini adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala haula wala quwata illa billah.
Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika mengambil jatah rizki yang haram, sesuatu yang haram untuk dirinya, untuk anak dan keluarganya, ketahuilah rizki tersebut pasti berdampak negatif terhadap dia dan keluarganya. Seorang anak yang tumbuh dari rizki yang haram tidak mungkin akan menjadi anak yang soleh, tidak mungkin akan menjadi anak yang menyejukkan pandangan, karena dagingnya tumbuh dari hal-hal yang haram. Seorang suami yang membawa keharaman, dia nafkahi istri anaknya dengan hal yang haram, dia penuhi rumahnya dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin rumah tangganya akan tenang? Bagaimana mungkin kehidupan rumah tangganya akan bahagia? Tidak akan mungkin, karena dia membangun hal itu dari hal-hal yang haram. Jadi rizki yang haram, dampak negatifnya sangat dahsyat. Kita harus mewaspadai. Dan di antara dampak rizki yang haram adalah tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa bulanan, tahunan, dan Allah belum mengabulkan doa tersebut. Bisa saja sebabnya karena kita memakan hal-hal yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan atau menjelaskan, ada seorang laki-laki, thumma dzakara ar-rajula yutilis safar, ada seorang laki-laki yang berpergian jauh, asy'atha akbar, rambutnya penuh debu, bajunya compang-camping, yamuddu yadayhi ila sama, dia angkat tangannya ke langit meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dikatakan para ulama, orang ini telah mengumpulkan sebab-sebab terkabulkannya doa. Yang pertama, safar. Yang kedua, keadaannya yang miskin, penuh debu, compang-camping pakaiannya. Yang ketiga adalah sambil mengangkat tangan, karena Allah Ta'ala malu kalau ada hambanya yang memohon dengan mengangkat tangan, kemudian Allah tidak mengabulkan permohonan hamba tersebut. Allah malu. Yang keempat, ya Rabb, ya Rabb, dia memanggil-manggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Terkumpul pada dirinya 4 sebab terkabulnya doa. Tapi yang terjadi, ma'asyiral muslimin, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, dia makan dengan hal-hal yang haram. Wa mashrabahu haram, minum dengan hal-hal yang haram. Wa malbasahu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan didengar, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Terhalang dari pengabulan doa karena keharaman yang dia masukkan ke dalam dirinya. Dan haram, ma'asyarul muslimin, ada 2. Ada haram lidzatihi, sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri kita, ada 2 dari sisi keharaman. Haram karena zatnya, minuman keras, daging babi, ini adalah hal-hal yang haram yang secara zat. Yang kedua adalah haram dari cara memperolehnya. Zatnya halal, namun
ketika cara memperolehnya haram, maka zat itu menjadi haram. Seperti seseorang mencuri nasi halal, tapi ketika diperoleh dengan cara mencuri, nasi tersebut menjadi haram. Inilah ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkait konsep rizki yang harus kita fahami. Ya, kita harus menyadari rizki Allah ada dua. Ada rizki yang berupa maknawi, dan ini yang paling utama. Dan yang kedua adalah rizki Allah berupa materi. Kita juga harus sadar bahwasanya tidak ada yang berhak atau tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Dan karena itu kita tidak boleh meminta rizki kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga harus sadar bahwasanya jatah rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak perlu iri kepada orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah. Pun tidak perlu kita menyombongkan diri ketika rizki kita diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kita hendaknya di dalam mencari rizki, kita memperhatikan halal dan haram. Jangan sampai ya kita meremehkan hal ini. Kita bermudah-mudahan dalam hal keharaman, karena keharaman yang kita masukkan ke dalam diri kita, kita memberi makan anak istri kita, semua hal itu akan berdampak negatif pada diri kita maupun kepada keluarga kita. Salah satunya adalah tidak dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la